Saya tuh merasa ya saudaraku, nggak apa-apa ya, yang di atas masih bisa lihat saya kah di sini? I can be close like this ya, nggak apa-apa ya. Saya tuh merasa saudaraku di momen KKR 10 hari ini again and again, mungkin saya bisa menceritakan sedikit, saya berusaha untuk, saya bisa tetap memberitakan firman yang, karena saya tahu firman hari ini tuh sangat amazing sekali saudaraku. Jadi buat saya sayang sekali kalau saya tidak memberitakan apa yang jadi firman Tuhan untuk hari ini gitu. Yet at the same time saya bisa melihat ada kehausan yang begitu rupa. Saya tahu ada orang-orang di sini tuh yang saudara tuh butuh gitu. Sebagian mungkin saudara berkata no ini gitu. Tapi saya tahu ada orang-orang di sini bukan hanya saudara haus, tapi memang saudara butuh. Saudara butuh refresh gitu. Jadi momen kenaikan Tuhan ya saudaraku. Hari ini kita kumpul di sini ini jadi satu momen kenaikan Tuhan. Satu momen pembuka saudara. Untuk ke KKR 10 hari berikutnya gitu. Yet saudara. Tahukah saudara apa arti momen Yesus terangkat naik ke surga? Momen yang sama 2000 tahun yang lalu ya saudaraku. Dia itu menitipkan pesan terakhirnya buat murid-muridnya. Dan buat saya yang membuat saya itu kalau sudah bicara soal yang ini saya tuh jadi melo gitu saudara. Kenapa? Karena dari semua kalimat yang dia bisa pilih. Pada saat dia akan terangkat naik ke surga ya saudaraku, the last word, kalimat terakhir yang Yesus tinggalkan Bu. Dia itu ngomong kayak gini, I am with you always. Aku akan terus dan senantiasa bersama dengan engkau. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu hal ini. You are not alone. Nanti kalau sementara saya khotbah dan saya berjalan, saudara, it's okay ya saya berdoa buat saudara, is it okay, fine? Saudara nggak malu toh? No ya, ngapain kita juga sama-sama di sini ya. Saya tahu kok ada teman-teman di tempat ini yang, it's okay, I pray for you. Eko poshete karapapapapapapapapa. Eto koposhete karapapapapapapa. Sejak semula kamu gak pernah sendirian. Gak pernah lo ditinggal. Sejak dari awal. Kadang kamu ngerasa sudah so heavy and you've gone through a lot of things. Tapi bukankah dia Yesus selalu setia? Dia cari kamu lagi, dia tarik kamu lagi, dia bawa kamu lagi. I pray Lord, let your love just flow in her. Tahukah saudara, dari awal ya saudaraku, media boleh munculkan. Saya ajak saudara melihat dari Matius 28 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20 saudaraku. Media masih bisa nyorot, boleh gak teman-teman kasih tepuk tangan untuk media yang membantu semuanya dimungkinkan untuk dilakukan. Ayat 16 tuh ngomong kayak gini saudaraku, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saudara pernah berpikir gak di pasal yang ke-28 ini dia menyebutkan again and again Pak soal Galilea. Padahal Galilea itu bukan tempat yang populer loh. That's what you feel. Galilea itu bukan tempat yang populer saudaraku. Galilea itu tempat yang sangat banyak penduduknya itu orang-orang sederhana Pak. Tapi buat Yesus, Galilea itu punya meaning tersendiri. Saudara tahu kenapa? Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Dia boleh lahir di Bethlehem. Tapi dia cuma numpang lahir Bu. Di Galilea dia dibesarkan dan disitulah dia memulai pelayanannya. Saudara masih ingat kisah dia merubah air menjadi anggur? Dilakukan di mana? Kana yang di Galilea.
Dan tahukah saudara, Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kalinya itu di Galilea, saudara. Saya tuh merasa ya, ada banyak di antara saudara hari ini ya, dia tuh calling you back loh. He is calling you back. Go ahead, it's okay. Ayatnya yang ke-16 ini saudaraku. Kalau saudara lihat, selanjutnya ayat ini ngomong gini, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Some scholars, saudaraku, para ahli itu mengatakan dan mereka believe bahwa bukit yang ditunjuk oleh Yesus di mana dia memanggil kembali murid-muridnya ini adalah bukit yang sama, Pak. Tempat Yesus pertama kalinya memanggil murid-murid terdekatnya. Kadang saya tuh jujur ya Pak ya, kenapa toh kok sampai hari ini saya tuh masih berdiri kayak gini nih ya. Saya tuh punya Tuhan yang so sweet, Pak. Dia itu memakai bukit yang sama untuk mengingatkan murid-muridnya, Bu. Kenapa? Karena pada saat Yesus memanggil mereka kembali ke atas bukit yang sama ini, mereka itu goncang, Pak. Saudara kalau lanjut di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tapi ayat itu kemudian berkata, beberapa orang ragu-ragu. Ini orang-orang yang sudah berjalan bersama Yesus 3,5 tahun loh Pak. Saudara tahu kenapa mereka ragu-ragu? Sama seperti momen pandemi kemarin saudaraku. Momen pada saat Yesus disalibkan, ada banyak murid-murid Yesus goyah. Mereka goncang. Come on, sekelas Peter, dia menyangkal Yesus. Pada saat mereka naik ke atas bukit itu, saudaraku, posisi mereka tidak sama lagi. Once upon a time, Yesus memanggil mereka di atas bukit itu. Tapi kali kedua mereka berjumpa dia di atas bukit itu, mereka hancur, mereka ada di dalam keadaan terpuruk, mereka lari ketakutan, Pak. Saya berdiri di tempat ini ya saudaraku, saya melihat sangat banyak orang yang hancur di tempat ini. Itu sebabnya saudara berkata, saya butuh Tuhan. Sama seperti murid-muridnya, sebagian dari saudara engkau sudah lari. Capek. Saudara harus tahu loh, sebagian dari murid Yesus kembali ke pekerjaan lama mereka. Masih ingat pada saat Yesus berjumpa dengan Petrus? Petrus sedang apa saudara? Dia balik menjala ikan lagi, Bu. Dia sudah meninggalkan panggilannya. Yesus tahu, saudaraku. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-18, Yesus itu mendekati mereka. Di momen seperti itu, Yesus mendekati mereka. Yesus tahu apa yang mereka rasakan dan dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu kayak yakinin lagi ke murid-muridnya, come on. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, minggu lalu tepatnya kita baru saja khotbah. Kita bicara di dalam dunia akan ada yang namanya trouble, akan ada yang namanya suffering, masalah, kesulitan, penderitaan, tribulation, kesukaran besar. Tapi firman Tuhan jelas ngomong, jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus ngomong sekali lagi. Kenapa? Karena dia tahu. Apakah saudara kira dia tidak tahu? Saudara tremble. Dia tahu. Saudara gentar. Ada sebagian dari saudara ya. I think I'm not gonna go there ya, saudaraku. Maafkan saya ibu-ibu, high heel-nya segini loh saudaraku. Nanti ya saudaraku di momen KKR 10 hari ini ya saudara. Maaf ya, saya gak sopan tadi angkat kaki saudaraku. That's fine ya. Di momen KKR 10 hari saudara, hari ini baru permulaan. Dan jarak antara ibadah kita terbatas. Saya gak bisa terlalu, my time is tight saudaraku. Tapi nanti di momen hari Jumat, Sabtu, besok Minggu dan seterusnya ya saudaraku. Ambil kesempatan ini. Saudara sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Saya gak tahu keadaan saudara sekarang, tapi certainly Yesus tahu. Dan dia ngomong saudaraku,
Jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Amazingnya lagi saudara, satu ayat setelah ayat 18 ini, ayat 19-nya, Yesus itu ngasih amanat agung Pak. Bisa kepikiran gak Pak? Ini murid-murid ini lagi fail loh. Mereka gagal. Ada di sini saudara yang ngerasa you are a failure. Saudara ngecewain Tuhan. Saudara kepengen jadinya baik. Saudara kepengen ngelakuin yang benar. Tapi kok salah terus gitu. Udah tahu harusnya gak boleh gitu. Tapi ya masih jatuh lagi gitu. Di momen dimana murid-muridnya Petrus menyangkal Yesus. Thomas mengatakan aku gak akan percaya kalau gak mencucukkan jariku. Yang lain sembunyi, yang lain lari saudara. Di momen itu ayat yang ke-19 diberikan karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pak bolehkah saya mengatakan, He trusts you even in your worst moment. Dia tidak meninggalkan engkau. Bahkan di momen engkau paling bawah ya dia trust you. Yesus mempercayakan amanat agung loh. Ini bukan sembarangan loh saudaraku. Dia mempercayakan satu perintah yang ini bicara seluruh dunia loh saudaraku. Kepada siapa? Orang-orang gagal. Kenapa? Supaya hari ini saudara tahu. Tidak peduli seperti apa kondisimu hari ini. Kemarin engkau melalui pandemi tidak peduli engkau masih bisa berdiri tegak atau hari ini lututmu goyah. Dia percayakan amanat agungnya kepada saudara. Boleh enggak saudaraku hari ini terima amanat agungnya itu. Karena yes ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku. Di tempatmu Tuhan utus. Yes saya berdoa. God will position you in a special place. Pelayananmu akan berbeda. Engkau pergi ke orang-orang yang mungkin tidak seperti banyakan orang. Orang-orang yang for some people it's like consider difficult. Bahkan Tuhan akan pakai di lini kerja. Mungkin engkau hanya berkata, saya kenal saudaraku. Jadi saya tidak akan main profetik dan saya mengatakan saya tahu dia dokter saudara. Is it? Ya kan? Bukan karena saya profetik loh ya saudaraku. He is a doctor. Tapi saya tahu dia dokter yang dipakai Tuhan. Kadang-kala kau berkata di dalam hatiku, I'm just like this. But no, you are. You are not. Tuhan tempatkan engkau. Engkau bersinar di sana. Engkau bersinar di sana. Itu sebabnya yang pertama saudaraku, gak boleh kita ke orang lain dulu Bu. Yesus itu ngomong, pergilah jadikan semua bangsa murid. Bu, dari mana pola pikirnya kita bisa jadi murid kalau kita belum jadi murid? Bisa nggak kita menjadikan murid kalau kita belum jadi murid? Nggak bisa. Sorry loh, boleh nggak saya permisi ya? Boleh nggak saya minta? It's okay. Nggak menggigit, tenang aja. Jarang ya khotbah kayak gini, tapi nggak apa-apa tuh. Sekali-kali ya saudara. Jarang-jarang, saya biasanya di atas mimbar terus kan. Seneng loh ketemu sama jemaat kayak gini. Boleh nggak saya minta Bapak Ibu di sini? Jangan jadi jemaat terus. Boleh nggak? Jangan jadi beri jemaat terus. Nggak cukup jadi jemaat, jadi murid. Ikut komsel. Kalau saudara kayak gini ya, saudara tuh gampang sembunyi. Saya nggak kenal saudara satu-satu loh. Apalagi setelah pandemi. So many people come and I do not know you. Sebagian dari saudara sengaja tuh sembunyi paling ujung ke atas. Saya nggak bisa ke sana bahkan mungkin. Jangan saudaraku. Kenapa? Yang dipercayakan kepada saudara, berapa banyak dari saudara setuju dengan saya? Amanat agung, perkataan terakhir, itu perkataan paling penting. Dan dia serahkan kepada saudara. Satu perintah, bawa orang di kiri kananmu jangan datang ke sini sendirian. Besok saudara hadir, Sabtu saudara hadir, Minggu. Tidak boleh sendirian. Tidak boleh. Kamu datang ke tempat ini, banyak orang-orang yang sama seperti keadaan kalian berdua.
Mereka butuh Tuhan. The same reason why you are here. They need you to bring them here. Saya nggak bisa ke tempat yang saudara bisa jangkau. Ini nggak tahu media masih bisa, oh masih bisa ya? Medianya keren doh. Kasih tepuk tangan dong. Kalian dari kamera yang mana ini? Oke. Amazing. Saya nggak bisa pergi ke tempat yang saudara bisa. Saya terbatas, saudaraku. Tapi saudara bisa pergi kemana saja di area saudara yang di situ mereka butuh engkau. Pak, mereka butuh Bapak Ibu. Bawa mereka. Yesus gak cari kok saudara orang yang kondisinya baik-baik. Gak apa-apa kok. Kalau kondisimu memang sedang tidak baik-baik saja gak apa-apa kok. Dia justru cari yang seperti itu. Tapi jangan selamanya. Boleh ya? Jangan selamanya. For a certain period. Tapi ketika kau ada di rumah, get His anointing. Experience Him. Gak boleh selamanya jadi jemaat biasa, teman-teman. Ayo bangkit, jadi murid. Karena ketika di masa, di momen engkau merasa engkau gak bisa, tapi engkau melakukan misi. Misi karena berbicara dua, Bu. Satu sisi di tempat kerjamu, tapi jangan lupakan amanat agungnya. Di momen dimana, Pastor, saya aja masih jatuh dosa. Kok saya ngajakin orang lain? Tapi dengar saudaraku, di momen dimana engkau struggle, tapi engkau terus berjalan bersama dengan dia, lawan terus, engkau tidak menyerah, engkau terus mendekat. Di momen dimana engkau terus menjalankan amanat agung, bahkan di titik terendahmu, dengar ini. Ayat 20 berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan di momen saat saudara hanya ada di gereja begini, enggak loh Pak. Tapi ketika engkau ada di luar sana. Ketika kau merasa enggak mampu, engkau enggak sanggup, tapi kau jalan. Dia berkata, I am with you. Kalau ada di tempat ini yang saudara sakit ya saudaraku. Dan saudara berkata, Pastor, kondisi saya tidak memungkinkan untuk itu. Dengar ini saudaraku. Di momen di seperti itu, engkau justru mencari orang yang sakit dan mendoakan yang sakit. Dia berkata, I am with you. Di titik itulah saudara akan merasakan penyertaan Tuhan. Dahsyat. Pastor, how do I know Tuhan menyertai saya? Nggak bisa kok ditipu saudaraku. Ketika ada penyertaan Tuhan atas kehidupan seseorang ya saudara. Apa yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil. Oh yes, lihat dalam kehidupan Yusuf, coba boleh dibuka Kejadian pasalnya yang ke-30, berapa? 8? Is it? Boleh dibuka multimedia. Secara manusia ya saudaraku, jangan pernah lupa siapa Yusuf. Dia anak kesayangan papanya. Dia anak manja Pak. Dia gak pernah melakukan pekerjaan berat. Kebayang gak Pak? Yusuf yang seperti itu gak pernah kerja keras Bu. Dibuang sebagai budak. Dia gak punya koneksi di Mesir Bu. Dia masih mentah. Menurut saudara bisa berhasil gak? Ada di sini yang merasa begitu? Halo? Teman-teman yang ada di belakang. Hari ini maaf ya, saya bikin PR tim media ini. Tapi seneng aja saudaraku, biar tim medianya gerak. Yusuf secara manusia ya saudaraku, halo. Yusuf secara manusia ya Bapak Ibu. Gak punya chance untuk survive loh. Saya tuh pernah ngalami
dalam kondisi yang seperti Yusuf, tetapi dalam titik yang very jauh Pak. Sangat gak ada apa-apanya dibanding Yusuf Pak. Saya ini anak yang dimanja orang tua saya Pak. Papi saya punya 3 anak perempuan, 3-tiganya itu dimanja. Kita itu gak pernah boleh, saya itu gak pernah tahu rasanya nyapu, ngepel saudaraku. Karena gak boleh. Bukan gak mau, gak boleh gitu. Saya gak bisa masak. Jangankan masak, bikin nasi aja gak bisa. Yang terkecil dari masak apa Bapak Ibu? Bikin Indomie, saya gak bisa Pak. Saudara tahu cara saya bikin Indomie, tak cemplungin semuanya seplastik-plastiknya saudaraku. Saya tuh pernah diketawain Bu Susan sama Pak Yosi. Satu waktu kita pergi barengan bikin Indomie itu saya gak tahu caranya, tak buka aja saudaraku, tak masukin mie-nya. Itu bumbu apa segala macam gak saya keluarin dari plastik, satu plastiknya saya masukin saudaraku. Saya dimanja orang tua saya saudaraku. Sampai satu ketika saya dikirim ke Amerika untuk studi Bu. I don't know what to do. Satu malam saya pernah ya saudaraku nangis, lapar, gak bisa pergi kemana-mana, gak tahu cara masak nasi. Saya gak tahu bahasa. Bahasa Inggris zaman dulu sama zaman sekarang beda. Anak-anak sekarang cas-cis-cus bahasa Inggrisnya. Zaman dulu itu bahasa Inggris kan kita cuman kayak ya begitulah gitu. Gak bisa gimana gitu. Setiap kali nonton TV apa gitu nangis. Lah gimana? Gak mudeng saudaraku apa. Yang di sini ada bahasa Jawa gak? Saya ngomong bahasa Jawa. Gak ngerti saudara. Itu yang di TV ngomong apa tuh saya gak ngerti. Kebayang gak Yusuf itu di Mesir gak bisa bahasanya loh. Dia dijual sebagai budak. Secara manusia tidak ada chance untuk Yusuf berhasil. Tapi coba kita baca saudaraku. Yuk multimedia tayangkan. Kejadian pasalnya yang keberapa itu? 38 kah? Oke, 39 sorry. Ayatnya yang kedua mengatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. How can it be? Saudara ada di sini yang merasa seperti itu? Pastor sejak pandemi saya keluar, saya di PHK. Saya tidak pernah, saya merasa kayak I'm a newbie. Dengar ini ya saudaraku, ketika ada penyertaan Tuhan atas hidupmu, apa yang kau kerjakan dibuatnya selalu berhasil. Momen ini ya, KKR 10 hari ini ya saudara, ketika kau tarik pengurapannya saudaraku. Sadari penyertaannya ada atas hidupmu. Seorang Yusuf anak manja yang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti bahasa, tidak pernah kerja keras, tidak tahu what to do. Semua yang dia kerjakan Pak, dibuat Tuhan berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan by the way saudara, membuat saudara itu dicintai orang-orang di sekeliling saudara. Gak tahu kenapa saudaraku, orang sayang aja sama saudara. They just love you. Saya tuh sering terharu loh saudara dengan bagaimana ya. Ada di sini yang saudara ngerasa kayaknya semua orang kayak keras terhadap saudara. Pastor, boleh nggak di momen ini ketemu Tuhan secara pribadi saudaraku dan alami rasakan penyertaan Tuhan atas kehidupan saudara. Saya ngalami dan saya boleh berkata kepada saudara, saya nggak pernah mau itu lepas dari hidup saya. Karena berjalan bersama Tuhan Pak, entah bagaimana, jatuh pun jatuh di tempat yang tepat. Yusuf di penjara loh saudaraku. Tapi Alkitab mencatat, coba buka lagi Kejadian 39. Di penjara pun, di penjaranya bersama dengan orang-orang penjara yang dari bawahan raja, saudara. Dia jatuh pun di tempat tepat. Ketika ada penyertaan Tuhan ya saudaraku, engkau merasa hidupmu gagal pun, engkau diizinkan gagalnya, jatuhnya di tempat yang tepat untuk dia membangkitkan engkau jauh lebih tinggi lagi. Lihat saudara yang ke-39, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setia kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sudah di penjara aja masih disayang. Saya tuh pernah ya saudaraku pulang dari Amerika for good, dasar perempuan ya.
Berangkat itu 2 koper, pulang jadi 8, saudaraku. Sama ya Pak? Oh sama katanya, samanya ini saudaraku. Samanya istri bukan bapak ya. Pulang itu jadi 8 saudara koper saya. Saya tuh berpikirnya bukan masalah di bandaranya yang di sana ya saudara. Kalau di sana masih ada teman-teman yang bisa bantu ya. Tapi kan rumah saya tuh di Solo saudara. Itu kan mendarat semuanya di Jakarta. Barang segitu banyak di Jakarta saya nggak ada yang jemput. Ngangkatnya tuh lumayan loh. Tapi tahukah saudara, entah bagaimana ya saudaraku, sepanjang perjalanan itu Tuhan menempatkan malaikat di sekeliling saya. Orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Tapi seolah-olah sudah saudara kenal sama saya sudah lama sekali saudara. Dan sepanjang perjalanan hampir 20 jam lah saudaraku. Tahukah saudara, ini satu rombongan sekitar 6 orang Pak. Itu sudah bawa kartu, bawa monopoli, bawa game board, saudaraku. Kami ketawa hahaha hoho di dalam pesawat, saudara. I'm never alone, Pak. Sampai di Jakarta, teman-teman baru inilah yang membantu saya. Tidak saya minta mereka bawakan troli. 8 koper itu, saudaraku. Dengan sukacita mereka antarkan sampai saya masuk. Kita bye-bye, saudaraku. Mereka pulang karena mereka tinggal di Jakarta. Isn't God good? Penyertaannya mungkin diizinkan ngalami, tapi engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan kalau ada penyertaan Tuhan, saudaraku, yang ketiga, ketika ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Sejak hari ini jangan pernah bilang ya, kebetulan saja gak kecelakaan, kebetulan saja gak ketabrak. Gak ada kebetulan Bapak Ibu. Ketika itu terjadi kau tahu ada penyertaan Tuhan. Pernah saudara dengar kesaksian? Sampai mobil terguling, sampai ini itu dan lain sebagainya. Tidak ada luka, 1 goresan pun. Apakah itu kebetulan? No. Tidak. Ada yang namanya kebetulan. Diizinkan. Penyertaan Tuhan bukan berarti lalu kemudian bebas masalah, saudaraku. No. Enggak lah. Kita selalu akan ada masalah. Tapi boleh enggak hari ini saya naik ya. Boleh enggak hari ini saya mengajak saudara untuk melihat masalah dengan cara yang berbeda? Boleh, Bapak Ibu? Oke ya. Selama engkau hidup di dalam dunia, Alkitab berkata, di dalam dunia engkau akan mengalami suffering, trouble, tribulation. Trouble masalah, suffering penderitaan, kesulitan, tribulation, kesukaran besar. Jadi senggol kiri kanan, jangan harap gak ada masalah. Siapa bilang? Ilusi saudaraku. Orang Kristen yang berpikir bisa menghindari masalah, saya katakan ilusi. Masalah selalu ada, Jo. Masalah selalu ada, saudaraku. Tapi gini, saudara. Boleh gak saya bagikan sesuatu yang saya merasa ya, kebenaran ini memerdekakan saya, Pak. Dalam kehidupan kita ini ya, this is a game of faith. Banyak orang Kristen tahu tapi gak tahu. Saudara ada di dalam pertandingan iman. Saat saya kecil, saudara, saya itu pernah main yang namanya pertandingan saudaraku lempar balon air. Ada di sini yang pernah? Yang gak pernah masa kecil saudara kurang bahagia. Saya tuh senang saudaraku. Jadi balon diisi air, dipompa saudaraku. Nanti pokoknya kalau saudara dilempar kena, saudara out. Gitu. Pertanyaan saya dalam game seperti ini Pak, ada gak orang yang terlalu naif, terlalu foolish, udah tahu gamenya balon air, gak bawa persediaan balon air. Salah siapa itu? Saya tarik ya saudara. Your life is a game of faith. Hidupmu itu pertandingan iman. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak siap imannya.
Masalah akan selalu ada. Biarin masalah itu ngerasa krik-krik, saudara. Jangan baper. Dia ada, biarin aja, cuekin aja. Kenapa? Akan selalu ada kok. Saudara mau lari. Dia suka sama saudara malahan. Semakin lari, semakin dikejar. Buktikan perkataan saya. Tapi buat dia krik-krik. Masalah tidak pernah jadi masalah kalau kekuatanmu lebih besar dari masalahmu. Bangun imanmu. Itu kata kuncinya. This is a game of faith. Pastor, gimana cara saya bangun iman? Ibadah. Ibadah itu bukan cuma harus seminggu sekali. Enggak, sudah. Kita yang butuh. Kenapa? Pada saat kita mendengar firman, iman kita bangkit. Iman kita kembali menyala. Doa. Doa bukan, halo, yang single di sini, bukan kalau lagi pacaran, pacarnya telepon pagi hari, kita doa yuk. Oh ayo. Nanti kalau putus cinta, doanya putus. Ada di sini yang pacaran pagi hari sudah, yuk kita saat teduh. Puasa. Termasuk KKR 10 hari ini. Tahukah saudara, saya ditangkap di momen KKR 10 hari. Saya orang paling aneh yang datang ke KKR 10 hari, selama 10 hari gak berhenti-berhenti Pak, manifestasi. I don't care what people say about manifestation. Ada sebagian orang akan mengatakan kepada saudara, apa itu manifestasi bukan dari Tuhan. Mana ayatnya? Alkitab pernah ngomong saudaraku, murid-murid, masih ingat Petrus waktu itu? Mereka berbahasa roh dalam glosolali maupun sonolali. Setelah itu Alkitab berkata, mereka seperti orang mabuk, itu apa? Ada ayatnya. Mereka di zaman gereja mula-mula mengalami itu. Tapi setelah itu Pak, 10 hari saya dilawat Tuhan habis-habisan. Saya gulung-gulung, saya ketawa kayak orang gila, saya nangis-nangis. Terserah mau kata orang apa. Tapi ketika engkau dilawat, tiba-tiba luka itu disembuhkan. Tiba-tiba, apa yang bahkan saya tadinya gak sadari saudaraku. Trauma masa kecil saya, ketakutan di masa lalu saya, keminderan saya, semua itu disingkirkan. Seperti Raja Wali, engkau bisa terbang lagi. Boleh gak saya berdoa saudaraku hari ini? Ibadah jangan jadi hanya sekedar ibadah yuk. Boring loh. 2 jam loh saudara duduk seperti ini. Saudara ngantuk-ngantuk buka WhatsApp. Buat apa saudaraku? Ketika kau beribadah, dapatkan manfaat terbaik. Bangun imanmu. Because you still have the game of faith in front of you. Di depanmu ada perjalanan pertandingan yang masih panjang. Engkau butuh kekuatan iman, engkau butuh kekuatan dari pengurapan. Untuk engkau bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Finish well, finish strong. Senggol kiri kanan, jangan naif ya Pak. Ayo, tabung iman. Beli iman di Indomaret saudaraku. Tabung urapan. Selama KKR 10 hari, kalau saudara gak ada yang lain ya saudaraku. Saya tahu di Jakarta mana ada orang gak sibuk Bapak Ibu. Sepakat ya? Kita semua sibuk. Tapi usahakan datang di tempat ini. Haus dan lapar. Jangan lihat siapa pembicara di atas mimbar. Gak peduli. Mau siapa yang pembicara. Pembicara siapapun Tuhan bisa pakai kalau engkaunya haus dan lapar. Bahkan pembicaranya gak punya apa-apa pun. Karena kau haus dan lapar. Tarik dan sedot saudaraku. Kenapa? You will need it. In the time of trouble. Di masa-masa sukar. Di masa-masa tribulation. Kesukaran besar ya. Kuat imanmu. Justru engkau keluar. Bukan cuma pemenang. Champion. Semakin besar masalahnya. Gak jadi masalah. Kalau kekuatanmu cukup Pak. Lah keluarnya lebih menangnya lebih besar Pak. Kita hanya takut masalah kalau kekuatan kita kecil. Tapi kalau kekuatannya besar, masalah besar, rewardnya besar. Yang terakhir saudaraku, ketika ada penyertaan Tuhan, dengar ini baik-baik saudara. Ketika ada penyertaan Tuhan, dia membuat engkau lebih dari pemenang.
unbeatable, unshakable. Kalau sudah kayak gitu gimana iblis gak takut Pak? Mungkin dia akan berkata ya sudahlah yang ini gak usah diurusin lah. Lah gimana? Itu tuh tinggal game of faith, itu tinggal kuat-kuatan aja kok saudaraku. Siapa lebih kuat itu aja. Doa saya, di saat engkau ada di titik terendahmu, Pastor, bagaimana saya bisa tetap ada di dalam penyertaan Tuhan? Yang pertama, jangan ragukan penyertaan Tuhan. Jangan ragukan saudara. Maksudnya gimana Pastor? Kalau saya nggak lihat pertolongan Tuhan, apa? Maaf saudara, saya tuh suka sekali pakai bahasa Jawa saudara. Mantep soalnya. Bapak Ibu tahu menteles nggak? Tahu menteles? Saya tuh dimarahin suami, ini suami ada di pik nggak apa-apa saudaraku. Menteles tuh ya saudaraku, kayak itu loh. Saudara, Bapak Ibu pernah lihat boneka Putaong? Tahu ya, boneka yang itu loh saudara, bawahnya pasir. Kalau ditinju, jatuh, bangkit lagi. Tahu ya, bonekanya itu ya. Sebel kan, tinju, jatuh, blok, berdiri lagi. Saudara sama iblis, kalau dihadapkan pada masalah, boleh saudara nggak lihat ada pertolongan Tuhan. Kalau saudaranya menteles, tinggal waktu, tunggu waktu aja kok. Kuat-kuatan aja kok. Saudaranya atau iblisnya yang minggir udah gitu aja. Coba dilihat, kalau saudara terus menteles kayak boneka Putaong. Mau ditinjuin terus tinju, ini nyebelin ini lama-lama. Boleh nggak tahun 2023 kita hasilkan, lahirkan orang Kristen yang seperti itu? Orang Kristen yang nggak gampang diombang-ambingkan. Saudara dengar pengajaran-pengajaran di luar ya, itu sebabnya kenapa saya katakan baca Alkitabmu. Mau siapa yang bicara? Mau pendetakah? Mau siapakah? Saya rasa saya nggak perlu jawab saudaraku. Ketika saudara masuk di dalam sebuah gereja, pelajari apa yang dipercayai di gereja itu. Jangan hanya sekedar masuk karena euforia. Lagi seru. Keluarga Allah lagi ada KKR 10 hari. No. Pelajari apa yang dipercaya gereja itu. Tertanam di sana. Berjalan bersama-sama. Karena kalau enggak ya saudaraku, dalam kekristenan sendiri pengajarannya itu bisa beda-beda. Saudara bingung nanti. Akhirnya kalau enggak hati-hati, saudara berkata pendeta ini bilang ini, pendeta itu bilang itu, yang ono bilang ono. Mana yang dipercaya? Enggak usah percaya semuanya. Kan gitu kalau enggak hati-hati. Sekarang kan yang terjadi seperti itu. Apa? Orang Kristen yang lahir dari YouTube kan gitu. Lah semua dilihat. Kemarin saya dengar, saya ketawa saudara, bagusnya saudara. Wah vitaminnya banyak, dengerin banyak firman dari A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Lama-lama error saudaraku kalau gak ada. Lah habisnya denger yang ini bilangnya beda Pak. Di sini diajarin beda lagi. Akhirnya saudara pakai pikiran saudara sendiri. Gak boleh. Balik ke Alkitab. Loh di sana ada semua. Mau tahu kebenaran? Buka Alkitab, senggol kiri kanan. Makanya Alkitabnya jangan dijadiin bantal. Loh saudara gak pernah buka kok. Gimana saudara bisa tahu kebenarannya seperti apa? Tafsirnya seperti apa? Sepakat Bapak Ibu? Sejak dari hari ini, jadi orang Kristen, kokoh akarnya. Mau dicabut, iblis berusaha nyabut saudara. Mbok ya coba saudara nyabutnya lah sampai. Jangan jadi rumput jalanan itu loh saudaraku. Saudara pernah nyoba nyabut rumput jalanan? Gampang kan Pak? Plup, gitu kan? Jangan. Kalau orang Jawa bilang tuh ngoyot saudara. Mantap tuh, ngoyot. Apa itu Pastor? Berakarnya sampai dalam. Nah, saya jelasin ke saudara berakarnya sampai dalam. Bahasa Jawanya ngoyot. Nah, kan enak tuh saudara. Susah saudara keluar kalau ngomong itu. Orang Surabaya juga sama ya, punya bahasa yang mantap ya. Ada di sini yang dari Surabaya, halo? Ada, ada. Ada dari Surabaya lagi. Orang Surabaya tuh bahasanya juga asik gitu Pak. Mantap itu saudaraku. Balik lagi saudaraku. Yang terakhir ya, berjalanlah hidup
terus jaga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Pastor, kita manusia gak lepas dari dosa, kita gak lepas dari salah, betul. Tapi Tuhan tahu ketika hatimu itu berusaha untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Daud bikin salah. Oh, kesalahannya Daud itu besar loh, Pak. Sangat besar, saudaraku. Saul bikin salah lebih kecil. Kenapa justru Daud diampuni? Karena pada saat Daud bikin salah, langsung saat ditegur dia katakan, aku salah. Titik. Saul bikin salah, lah gara-gara. Hatinya Daud itu tetap, Tuhan, I'm so sorry if I've done wrong before you. Boleh para pelayan Tuhan di sini, keluarga Allah. Jadi pelayan di sini jangan tertipu ya Bapak Ibu. Masih daging kok. Saudara injak kaki saya juga saya injak kayaknya kaki saudara. Enggak saudara. Orang Solo tuh kalau kakinya diinjak katanya, au gitu saudara. Masih daging. Kenapa saya harus katakan ini? Saya masih bisa mengecewakan saudara. Teman-teman di sini semuanya masih terbatas. Tapi doa saya ya, para pelayan Tuhan, lalu hati kita harus tetap kepingin menyenangkan Tuhan, itu yang nomor 1. Kenapa? Manusia bisa mengecewakan. Pastor Obaja itu selalu mengingatkan kami satu hal ini, saudaraku. Manusia hari ini bilang kepada saudara A, besok bisa B. Orang-orang yang hari ini berkata kepada saya, I'm so blessed pastor. Pastor luar biasa. Saya gak tahu kok saudara, di masa lalu saya mengalami orang yang sama menikam saya dari belakang. Tapi satu yang dikatakan Pastor Obaja kepada kami saudaraku. Jangan karena orang nyalain kamu nyalain Tuhan. Jangan karena orang ngecewain kamunya kecewa sama Tuhan. Jangan. Jaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan sampai akhir. Semua gereja sama saja. One way or another, somehow ya kita bisa dikecewakan dari gereja. Apakah itu membuat kita keluar dari gereja dan tidak mau gereja-gerejaan? Jangan. Stay in the church, saudaraku. Tinggal di dalam. Disitulah engkau dibentuk, diasah. Sakit, tapi kau jadi tajam. Kalau engkau bertahan, engkau akan diluncurkan seperti anak panah. Sepakat Bapak Ibu? Boleh yuk. Jadikan momen hari ini ya saudaraku, titik balik. Panggilan itu dikumandangkan lagi atas hidupmu. Jadikan momen hari ini, titik kau menyadari, I am not alone. He is with you always. Itu sebabnya dia berkata, saudaraku, tak usah. Katakan itu pada dirimu sendiri. Allah menjagaku. Oh yes. Tak usah aku bimbang. Tak usah aku bimbang. Yes, Yesus dia peliharaku. Yesus peliharaku. Indeed you are. Oh yeah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. Bangkit berdiri yuk, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Saudara diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Titik permulaan ini. Tangkap itu saudara. Amin. Serap sedemikian rupa saudara. Terima sebanyak mungkin saudara. Diberkati keluargamu. Amin. Biar dia menjaga hidupmu saudaraku. Sehat badanmu. Amin. Baik jiwamu. Amin. Kuat rohmu, amin. Panjang umurmu, amin. Menceritakan semua kebaikan, ya. Keajaiban, mujizat, penyertaan Tuhan atas hidupmu. Amin. Pulang dengan membawa sukacita, saudaraku. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang urapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Amin.